Selamat malam, para pemirsa setia kanal Kearifan Hidup. Inilah waktunya kita berbagi kebijaksanaan dalam meniti kehidupan. Para pemirsa sekalian, apa yang akan Anda lakukan jika malam ini adalah malam sebelum pernikahan Anda? Tepat di malam yang seharusnya menjadi malam paling membahagiakan dan sakral dalam hidup Anda justru memergoki pria yang akan menjadi suami Anda sedang bercinta dengan liar bersama wanita lain. Namun, fakta yang lebih mengerikan adalah, wanita itu adalah ibu tiri Anda sendiri, yang usianya hanya 5 tahun lebih tua dari Anda. Di saat seluruh dunia terasa runtuh dan jantung Anda hancur berkeping-keping, akal sehat Anda berteriak, segera serbu masuk dan bongkar semua kepalsuan busuk itu. Namun, bagaimana jika pada saat itu, ayah Anda pria paling berkuasa di dunia Anda tiba-tiba muncul, mencengkeram lengan Anda, dan membisikkan kalimat sedingin es, biarkan saja. Biarkan sandiwara mereka berjalan sampai akhir. Aku akan memberimu pertunjukan yang sangat menarik di pernikahanmu besok. Ya, para pemirsa, ini bukanlah mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang begitu kejam dan nyata yang pernah terjadi dalam hidup saya. Inilah kisah tentang hari di mana ayah saya mengubah saya, yang sedang menanti saat menjadi pengantin, menjadi pemeran utama dalam sebuah drama balas dendam yang ia sutradarai sendiri. Untuk memahami betapa pedihnya penderitaan ini, saya harus menceritakan terlebih dahulu tentang hidup saya yang serba sempurna sebelum malam yang menentukan itu. Nama saya Kirana Putri, usia 28 tahun. Saya adalah putri tunggal dari Bapak Wijoyo Sudiro, pimpinan grup Wijaya Kencana, salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia. Sejak kecil, saya dibesarkan tanpa pernah kekurangan suatu apapun, namun saya bukanlah sekadar bunga manja di dalam rumah kaca. Saya menempuh pendidikan di luar negeri dengan jurusan pemasaran dan lulus dengan predikat terbaik. Tanpa mengandalkan nama besar ayah, saya berhasil membangun karier dari nol di sebuah perusahaan mode ternama. Hidup saya adalah jalan mulus yang ditaburi mawar, dan bunga yang mekar paling indah di jalan itu adalah tunangan saya, Bima Aditya. Kami telah berpacaran selama 3 tahun. Cinta kami yang indah bagai di negeri dongeng menjadi dambaan semua teman-teman kami. Bima 2 tahun lebih tua dari saya dan merupakan CEO dari sebuah perusahaan IT rintisan yang sedang naik daun. Dia memiliki segalanya, penampilan tampan, kemampuan luar biasa, dan hati yang hangat semua syarat pria idaman. Terutama, dia mencintai saya tanpa syarat. Selama 3 tahun terakhir, tak sekalipun ia membuat hati saya resah. Setiap kali saya tertekan karena pekerjaan, dia selalu ada di sisi saya, menjadi sandaran kokoh yang menghibur dan menenangkan. Dia selalu berkata bahwa saya adalah hadiah terindah dalam hidupnya, sebuah tempat peristirahatan jiwa, dan saya, tanpa ragu, mempercayai setiap kata-katanya. Keluarga kami, yang telah kehilangan ibu sejak saya kecil, kembali menemukan kehangatan 2 tahun lalu ketika ayah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Maya Sari. Maya hanya 5 tahun lebih tua dari saya, seorang wanita muda yang cantik. Dia ramah dan sangat menawan. Alih-alih berusaha menggantikan posisi ibu kandung saya, dia justru menjadi seperti kakak atau sahabat baik, berbagi suka dan duka bersama saya. Maya merawat ayah saya yang kaku dan dingin dengan penuh perhatian, membuat ayah menjadi pribadi yang jauh lebih ceria dan lembut dari sebelumnya. Dia juga dengan tulus mendukung hubungan saya dan Bima, selalu mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang ditakdirkan bersama. Dulu saya berpikir, sayalah orang paling beruntung di dunia. Saya memiliki ayah yang hebat, ibu tiri yang baik hati, dan tunangan yang sempurna. Namun semua itu hanyalah ilusi. Semuanya adalah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi, dan saya hanyalah mangsa naif yang sedang menikmati kebahagiaan terakhirnya, tanpa menyadari takdir yang akan mencabik-cabik saya. Hari itu, saya berbohong kepada keluarga, mengatakan bahwa saya harus melakukan perjalanan dinas mendadak keluar kota dan akan pulang sangat larut. Namun, sebenarnya saya pulang lebih awal. Saya ingin menyiapkan makan malam romantis kejutan untuk merayakan malam lajang terakhir kami. Dengan hati yang gembira,
Saya mengemudikan mobil memasuki gerbang rumah megah kami. Seluruh rumah terasa sunyi senyap. Mungkin Maya sengaja menyuruh para asisten rumah tangga pulang lebih awal agar kami bisa menikmati waktu berdua. Kebaikan hatinya sekali lagi membuat saya tersenyum. Saya membawa kantong belanjaan dan melangkah masuk dengan hati-hati. Saat itulah, sebuah aroma familiar menusuk hidung saya dan menghentikan langkah saya. Parfum Gardenia. Parfum edisi terbatas yang saya hadiahkan untuk ulang tahun Maya. Aroma itu terasa luar biasa pekat, bercampur dengan aroma parfum maskulin Bima, dan menguar dari arah tangga menuju lantai 2. Firasat buruk melintas di benak saya. Mengapa aroma kedua orang ini bercampur di sini, tepat di depan kamar tidur ayah? Jantung saya mulai berdebar kencang. Dengan sangat hati-hati, saya meletakkan kantong belanja dan menaiki tangga tanpa suara. Setiap anak tangga yang saya naiki terasa seperti ada tangan yang meremas jantung saya. Pintu kamar tidur ayah, yang selalu saya lewati dengan penuh hormat, sedikit terbuka. Dan dari celah itu, terdengar suara-suara lirih yang ganjil. Desah napas yang berat, erangan yang seolah ditahan. Seluruh tubuh saya membeku. Ayah dijadwalkan baru akan pulang larut malam setelah rapat penting di kantor. Kalau begitu, siapa yang ada di dalam sana? Akal sehat saya menjerit agar saya segera berbalik. Tetapi kaki saya tidak mau menurut. Seperti orang yang berjalan dalam tidur, saya perlahan mendekati celah pintu dan mengintip ke dalam. Dan pada saat itu, dunia saya hancur berkeping-keping. Di atas ranjang ayah, dua tubuh tanpa sehelai benang pun saling membelit dengan liar. Pria itu adalah Bima, dan wanita yang mengerang dalam pelukannya adalah Maya Sari. Darah serasa mendidih hingga ke kepala. Saya tidak lagi merasakan sakit. Yang tersisa hanyalah amarah membara yang ingin membakar segalanya. Saya ingin segera menyerbu masuk dan merobek topeng kedua manusia munafik itu. Saya mengepalkan kedua tangan begitu erat hingga kuku saya menancap ke telapak tangan, tanpa menyadari darah yang mengalir. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap kekuatan untuk mendobrak pintu dan mendorong mereka ke dalam neraka yang akan mereka ingat seumur hidup. Namun, tepat saat saya hendak mengangkat kaki, sebuah tangan yang dingin dan kokoh tiba-tiba menekan bahu saya, menghentikan saya, dan sebuah suara yang dalam dan familiar berbisik di telinga saya, membuat saya membeku di tempat. Jangan gegabah. Itu suara ayah. Sejak kapan beliau berdiri di belakang saya? Ayah masih mengenakan setelan jas kantornya, dengan ekspresi dingin tanpa emosi sedikit pun. Seolah pemandangan di dalam kamar itu tak ada hubungannya dengan beliau. Dengan wajah berlinang air mata, saya menoleh dan hendak memanggilnya, "Ayah." Tetapi ayah meletakkan jari telunjuk di bibirnya, memerintahkan keheningan mutlak. Kemudian, beliau menarik lengan saya dengan kuat, membawa saya menjauh dari pintu ke ujung koridor yang gelap. Saya diseret tanpa daya, berbisik dengan suara tertahan, "Ayah, kenapa begini? Lepaskan. Kita harus masuk dan menangkap basah mereka." Ayah tidak menjawab. Beliau hanya menggenggam tangan saya lebih erat dan membawa saya masuk ke ruang kerjanya, lalu menutup pintu dengan lembut tanpa suara. Setelah pintu tertutup dan kami benar-benar terpisah dari dunia kotor di luar sana, barulah ayah melepaskan tangan saya. Beliau menatap lurus ke mata saya dengan sorot mata yang tak terduga dalamnya. Lalu, beliau mendekatkan bibirnya ke telinga saya dan mengucapkan kalimat yang menusuk tajam ke dalam pikiran saya yang kalut. "Sudah kubilang jangan bergerak. Biarkan sandiwara mereka berjalan sampai akhir. Aku akan memberimu pertunjukan yang sangat menarik di pernikahanmu besok." Para pemirsa, apa yang harus dilakukan seorang wanita muda di hadapan kebenaran yang begitu kejam ini? Pertunjukan menarik seperti apa yang dimaksud sang ayah? Akankah pernikahan yang menentukan itu benar-benar terjadi? Jika Anda penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan kanal Kearifan Hidup, dan tetaplah bersama kami sampai akhir. Di dalam ruang kerja ayah, saya mengangkat wajah yang basah oleh air mata dan menatap lurus ke arahnya. Suara saya bergetar, tetapi penuh dengan kekecewaan. "Kenapa?
Ayah? Kenapa ayah menghentikan saya? Apakah ayah tidak marah melihat pemandangan itu? Istri yang begitu ayah cintai. Calon menantu yang akan ayah serahi putri ayah. Tahukah ayah apa yang sedang mereka lakukan di luar sana? Ayah menghela napas panjang. Itu adalah helaan napas terberat yang pernah saya dengar darinya. Beliau menatap saya, tidak lagi dengan tatapan dingin, melainkan dengan sorot mata yang penuh penderitaan mendalam dan kelelahan yang tak terlihat. Apa kau pikir aku tidak terluka, Kirana? Suara ayah terdengar serak dan berat. Wanita itu, aku benar-benar memercayainya. Pria itu, aku hendak menyerahkan putriku dan masa depan Wijaya Kencana padanya. Apa kau pikir aku terbuat dari baja? Kata-kata ayah membuat saya terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, saya melihat luka di mata ayah yang selama ini sekuat benteng baja. Namun, amarah segera kembali membuncah. Lalu kenapa? Kenapa ayah begitu tenang? Kenapa ayah tidak membiarkan saya membongkar kedok mereka? Karena ayah berhenti sejenak, menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan tegas, kata demi kata. Ayah sudah mengetahui fakta ini sejak lama. Saya membeku di tempat. Seluruh tubuh saya kaku, telinga saya berdengung. Saya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja saya dengar. Ayah sudah tahu, namun beliau diam saja, membiarkan saya tenggelam dalam kebahagiaan palsu, dan membiarkan persiapan pernikahan ini terus berjalan. Ayah, apa yang baru saja ayah katakan? Saya tergagap, hampir gila. Sejak 6 bulan yang lalu, ayah melanjutkan dengan nada datar, seolah menceritakan kisah orang lain. Kecurigaan itu muncul. Aku menemukan pengeluaran tidak wajar dari dana rahasia perusahaan. Dana yang hanya bisa diakses oleh Maya. Awalnya kupikir dia hanya sedikit boros, tapi setelah kuselidiki lebih dalam, ternyata semua uang itu mengalir ke satu rekening. Setiap kata ayah bagaikan pukulan palu di kepala saya. Rekening perusahaan IT yang dikelola oleh si Bima itu. Sejak saat itu, aku menyuruh orang untuk mengawasi mereka berdua, dan laporan yang kuterima jauh melampaui imajinasiku. Sebulan yang lalu, aku menemukan kebenarannya. Mereka bukan sekadar pasangan selingkuh, Kirana. Mereka sudah menjadi sepasang kekasih bahkan sebelum Maya masuk ke rumah ini. Pernikahanku dengannya, dan hubunganmu dengan Bima. Semuanya adalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat matang. Saya bahkan tidak bisa menangis lagi. Rasa sakit di dalam diri saya telah berubah menjadi mati rasa yang menusuk hingga ke tulang. 3 tahun cinta saya yang membara, janji suci kami, semua sikap manisnya, semuanya palsu. Kebaikan dan perhatian Maya, semuanya hanya akting. Kenapa, ayah? Kenapa mereka melakukan itu? Tanya saya dengan suara pecah. Uang. Dan lebih dari itu, ayah menyesap tehnya. Tatapannya menjadi setajam pedang. Tahukah kau kenapa aku tidak langsung mengusir mereka? Jika ini hanya masalah perselingkuhan biasa, aku sudah menendang mereka berdua dari rumah ini sejak lama. Tapi tidak, Kirana. Konspirasi mereka jauh lebih besar. Mereka tidak hanya menginginkan uang. Mereka menginginkan seluruh grup Wijaya Kencana ini. Mereka ingin membuat kita berdua terdampar di jalanan dan merampas semua yang menjadi milik kita. Paham? Kita sedang dalam perang, dan musuh kita jauh lebih licik dari yang kita bayangkan. Jika kita bergerak gegabah, kita akan kehilangan segalanya. Saya terdiam, berusaha mencerna kebenaran mengerikan yang diungkapkan ayah. Sebuah jebakan yang direncanakan dengan cermat selama bertahun-tahun. Dan saya adalah mangsa paling naif di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Batalkan pernikahannya dan lapor ke polisi? Tidak. Ayah memotong. Suaranya tegas. Tahukah kau kapan seorang pemancing harus menunjukkan kesabaran terbesarnya? Saat ikan telah memakan umpannya. Bukan dengan terburu-buru menarik kail, tapi justru dengan sedikit mengulur senar, membuatnya mengira telah menelan umpan itu sepenuhnya.
membiarkannya masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Saat dia tidak bisa lagi melarikan diri, itulah saat yang tepat untuk menarik kail. Ayah menatap saya. Di matanya, ada rasa kasihan sekaligus harapan, dan pernikahan besok adalah saatnya kita menarik kail pancing itu. Pernikahan besok? Saya berteriak putus asa. Maksud ayah, saya harus tetap melanjutkan pernikahan dengan pria yang telah mengkhianati saya. Musuh keluarga kita, tahukah ayah betapa kejamnya itu bagi saya? Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup melihat wajahnya. Saya tidak bisa mengenakan gaun pengantin. Saya tidak bisa bersumpah cinta di depan orang banyak dengan pria bertopeng iblis itu. Kau harus. Ayah berdiri dengan cepat. Untuk pertama kalinya, suaranya meninggi. Ini bukan lagi masalah percintaanmu, Kirana. Ini adalah perang demi kelangsungan hidup keluarga kita. Ini adalah hasil kerja keras dan keringatku seumur hidup, warisan dari ibumu. Jika kita membatalkannya sekarang, mereka akan tahu rencana mereka terbongkar, lalu mereka akan menyembunyikan aset dan memusnahkan bukti. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa kau mau melihat semua yang telah dibangun kakek nenekmu hancur di tangan sampah seperti mereka? Kata-kata ayah bagaikan siraman air dingin di wajah saya. Beliau benar. Amarah dan rasa sakit sesaat saya bisa menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana? Bagaimana saya bisa berakting ketika hati saya sudah mati? Melihat keraguan saya, ayah kembali duduk dan merendahkan suaranya. Beliau meletakkan tangannya yang kasar di bahu saya. Aku tahu betapa beratnya ini bagimu. Maafkan ayah karena membiarkanmu menanggung kepalsuan ini begitu lama. Tapi ayah membutuhkanmu, Kirana. Dalam pertarungan ini kaulah kartu truf terpenting. Hanya kau yang bisa membuat mereka lengah sepenuhnya. Bertahanlah 24 jam lagi. Mainkan peranmu sebagai pengantin yang bahagia dengan sempurna. Setelah itu, aku berjanji padamu. Setiap tetes air mata yang kau keluarkan hari ini, akan kubuat mereka membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Aku akan mengubah pernikahanmu menjadi panggung penghakiman. Sebuah pengadilan terbuka yang akan merobek topeng mereka di hadapan seluruh dunia. Apa kau mempercayai ayah? Saya menatap dalam-dalam mata ayah. Rasa sakit telah berganti dengan tekad yang kokoh. Saya tahu, rubah tua dunia bisnis itu akhirnya telah terbangun. Ayah bukan lagi sosok yang dingin dan jauh. Beliau adalah seorang jenderal yang sedang merancang strategi untuk pertempuran terakhir. Dan dalam pertempuran ini, saya tidak boleh lemah. Demi ayah, demi ibu, dan demi diri saya sendiri, saya harus kuat. Perlahan, saya mengangguk, menyeka air mata terakhir saya. Saya akan melakukannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, tanpa bisa memejamkan mata. Suara-suara kotor itu masih terngiang di telinga, dan rasa jijik yang tak terbatas bergejolak di hati. Aku harus berakting. Aku harus berakting dengan sempurna. Besok, saya akan menjadi pengantin paling cantik sekaligus paling malang di dunia. Besok, di tempat di mana cinta saya pernah mekar paling indah, saya akan mengubur cinta itu dengan tangan saya sendiri. Pagi hari pernikahan, sinar matahari menerobos jendela, menciptakan pola berkilauan di lantai. Seharusnya ini menjadi pagi yang paling indah dan cerah dalam hidup seorang wanita. Namun bagi saya, sinar itu terasa menyilaukan dan palsu, sama seperti senyum yang terpaksa saya ukir di wajah. Saya duduk di depan meja rias, menatap wajah pucat dan mata bengkak saya di cermin. Butuh banyak sekali concealer untuk menutupi lingkaran hitam dan jejak kelelahan. Saya harus terlihat paling cantik, paling bersinar. Hari ini, sayalah bintangnya. Bintang pernikahan, sekaligus bintang utama sebuah drama balas dendam yang tragis. Saya menarik napas dalam-dalam, mengenakan piyama sutra yang lembut, dan meyakinkan diri sendiri. Aku bisa. Aku harus bisa. Ketika saya turun, rumah sudah ramai oleh orang-orang. Tim dekorasi, tim catering,
Semua sudah datang sejak pagi untuk mempersiapkan acara sore nanti. Di tengah kesibukan itu, Maya dan Bima sedang duduk di meja makan. Sepasang kekasih yang terlihat begitu serasi dan bahagia. Maya mengenakan gaun berwarna giok yang menonjolkan kulit putih dan kecantikan alaminya. Bima, meskipun hanya mengenakan pakaian santai, tetap terlihat gagah. Dia dengan mesra meletakkan sepotong telur mata sapi ke piring Maya. Pemandangan itu membuat perut saya mual. Baru tadi malam mereka berdua memuaskan nafsu di atas ranjang ayah. Dan sekarang mereka bisa dengan begitu santai memainkan peran sebagai ibu tiri dan calon menantu yang sempurna. Kemampuan akting mereka benar-benar kelas atas. Melihat saya, Maya tersenyum lebar dan segera berdiri. "Oh, Kirana, sudah bangun. Sini, sarapan dulu. Pasti semalam tidak bisa tidur ya karena terlalu bersemangat? Lihat matamu." Dia mendekat, dengan santai menggandeng lengan saya, dan membawa saya ke meja makan. Sentuhannya membuat saya jijik hingga merinding, tapi saya harus mengerahkan segenap tenaga untuk tidak menepis lengannya. Saya hanya mengangguk samar dan memaksakan senyum. "Iya, Tante, semalam agak susah tidur. Kiranaku ini, siapa yang bisa lebih cantik darimu?" Bima menatap saya, matanya, seperti biasa, penuh dengan kelembutan dan cinta. Dia berdiri dan menarik kursi untuk saya. Sikap sopan yang dulu sangat saya sukai ini sekarang terasa begitu menjijikkan. "Cepat makan, kamu butuh tenaga. Hari ini akan jadi hari yang panjang. Aku sudah pesan khusus bubur abalon kesukaanmu di dapur." Dia menyajikan semangkuk bubur panas di hadapan saya. Saya menatap mangkuk bubur itu, lalu kembali menatap wajahnya yang tampan. Saya mencoba mencari sedikit saja jejak rasa bersalah atau penyesalan di wajahnya. Tapi tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah keyakinan dan kepuasan seorang pemburu yang akan segera mendapatkan mangsanya. Ayah pun keluar dari ruang kerjanya. Beliau duduk di kepala meja. Ekspresinya masih setenang danau tanpa riak. Kehadiran ayah sepertinya membuat Bima dan Maya semakin percaya diri. "Selamat pagi, Ayah," sapa Bima dengan sopan. "Ayah, lihat putri ayah ini. Sudah mau menikah tapi masih seperti anak kecil. Semalam sampai tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat." Ayah hanya mengangguk samar. Beliau menatap saya sebuah tatapan singkat yang saya tahu adalah sinyal untuk tetap berakting dengan baik. Semua anak perempuan yang akan menikah pasti merasakan hal yang sama. "Cepat makan, Kirana. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi keluarga kita." Saya menunduk dan menyuap sesendok bubur ke mulut. Rasa gurih dan lembut dari abalon yang dulu begitu saya sukai, hari ini terasa seperti racun pahit di tenggorokan. Saya menelannya dengan paksa, agar mereka tidak curiga. Sarapan berlanjut dalam kemunafikan yang menyesakan. Maya terus-menerus mengambilkan lauk untuk saya, bertanya tentang riasan dan gaya rambut, sementara Bima menceritakan kisah-kisah lucu sambil sesekali menatap saya dengan tatapan penuh cinta. Menjelang akhir sarapan, Bima tiba-tiba berdeham dan memasang ekspresi serius. Dia menatap saya dan ayah bergantian, lalu berkata dengan suara yang sangat sopan, "Kebetulan hari ini ayah ada di sini. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Anggap saja ini hadiah kejutan untuk Kirana di hari penting ini." Dia mengeluarkan sebuah map biru tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Jantung saya berdebar kencang. "Inilah dia," umpan yang ayah katakan. Maya di sampingnya pura-pura terkejut. "Wah, hadiah apa ini sampai disiapkan diam-diam begini, Bima?" Bima tersenyum. Sekarang saya baru sadar betapa liciknya senyum itu. Dia meraih tangan saya dan berbisik dengan suara semanis madu. "Kirana, aku tahu betul betapa mandiri dan hebatnya dirimu. Kamu punya kariermu sendiri, juga aset warisan dari orang tuamu. Aku juga punya perusahaanku dan sudah mengumpulkan aset. Setelah kita menikah, kita akan menjadi satu. Daripada mengelola aset kita masing-masing,
Kurasa lebih baik kita menggabungkannya menjadi satu untuk membangun fondasi keuangan yang kuat bagi masa depan keluarga kita dan anak-anak kita nanti. Dia mendorong map itu ke arah saya. Ini adalah draft perjanjian perwalian pernikahan. Aku memintanya dibuat oleh pengacara terbaik di negeri ini. Jika kita menandatanganinya, seluruh aset pribadi kita akan digabungkan ke dalam dana perwalian ini dan akan kita kelola bersama. Aku ingin kita menandatangani perjanjian ini bersama-sama sore nanti di acara pernikahan, di hadapan semua tamu. Ini akan menjadi simbol cinta dan kepercayaan mutlak kita satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Saya menatap map itu, lalu kembali menatap mata Bima yang penuh harap dan senyum puas maya. Saya berpura-pura terharu, mata saya berkaca-kaca. Bima, ini benar-benar kejutan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Namun dalam hati, hawa dingin merayap di punggung saya. Inilah jebakannya. Jebakan terakhir untuk merampas segalanya. Mereka tidak hanya mengincar saham saya di grup Wijaya Kencana, tapi juga tanah warisan ibu di kawasan SCBD. Mereka berniat membuat saya miskin secara legal. Ide yang bagus. Bima, ayah tiba-tiba angkat bicara. Suaranya datar, tetapi syarat makna. Anak muda zaman sekarang memang visioner. Kirana, lihatlah. Kamu bisa lihat betapa Bima memikirkan masa depanmu. Kata-kata ayah bagaikan panah bermata dua. Pujian untuk Bima, sekaligus konfirmasi untuk saya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Saya menarik napas dan mengambil map itu. Berat kebohongan terasa di ujung jari saya. Aku akan membacanya, kata saya. Masih dengan suara bergetar karena terharu. Map ini, sore nanti, tidak akan menjadi simbol cinta. Ia akan menjadi surat dakwaan paling kuat yang akan membongkar kejahatan dua manusia di hadapan saya. Sarapan berakhir dalam suasana yang menyesakan dan penuh kepura-puraan. Dengan alasan harus bersiap-siap, saya segera menjauh dari kedua manusia menjijikan itu. Sambil membawa perjanjian perwalian pernikahan, saya naik ke kamar dan mengunci pintu. Begitu pintu tertutup, topeng haru di wajah saya langsung luruh, digantikan oleh amarah yang memuncak. Saya membanting map itu ke tempat tidur. Kertas-kertas berisi konspirasi jahat itu berhamburan, seolah menertawakan kebodohan saya. Saya mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terperangkap. Ayah benar. Mereka tidak hanya menginginkan cinta, mereka menginginkan uang, segalanya. Tapi bagaimana bisa orang seperti Bima Aditya? Bagaimana bisa dia menipu saya dengan begitu sempurna? Tepat saat itu, terdengar ketukan pelan di pintu. Ini ayah, buka pintunya. Saya bergegas membuka pintu. Ayah masuk sambil membawa sebuah tablet. Beliau melirik kertas-kertas yang berserakan di tempat tidur, lalu tersenyum dingin. Sekarang kau paham? Itulah jebakan terakhir mereka. Aku tidak mengerti. Ayah, saya bingung. Perusahaan dia kan sangat sukses. Kenapa dia masih butuh uangku? Ayah tidak langsung menjawab. Beliau duduk dan memutar layar tablet ke arah saya. Lihat ini. Ini yang ditemukan oleh tim investigasi kita. Ayah membuka sebuah file presentasi. Halaman pertama adalah bagan organisasi perusahaan Bima, Inovasi Digital Nusantara. Tapi saat ayah menggeser slide, muncul diagram yang berbeda. Diagram alur dana. Puluhan panah merah menunjuk pada tumpukan utang yang sangat besar. Dari bank, lembaga investasi, bahkan rentenir. Total utangnya mencapai angka yang membuat saya tidak percaya, hampir 500 miliar rupiah. Bagaimana bisa? Saya tergagap. Media bilang, itu hanya permainan media. Nak, potong ayah dengan nada sinis. Perusahaan yang disebut Inovasi Digital Nusantara ini sebenarnya hanyalah perusahaan cangkang kosong. Mereka bertahan hidup hanya dengan gali lubang tutup lubang menggunakan utang baru untuk membayar bunga utang lama. Singkatnya, ini adalah bom waktu yang siap meledak, perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Kepala saya pusing. Pria yang bakat bisnisnya begitu saya kagumi ternyata hanyalah seorang penipu ulung.
Lalu dari mana uangnya untuk hidup mewah seperti itu? Ayah menggeser ke slide lain. Kali ini, berisi puluhan laporan transaksi dari rekening Bank Swiss. Ini, ayah menunjuk layar. Inilah sumber dana yang menopang sandiwaranya. Dan uang ini berasal dari orang yang tidak akan pernah kau sangka. Mata saya terpaku pada nama pemilik rekening. Maya Sari. Maya? Jantung saya serasa berhenti berdetak. Kau ingat Yayasan Bakti Wijaya? Tanya ayah. Matanya menggelap. Yayasan yang kubangun untuk kegiatan amal dan kesejahteraan karyawan. Dengan naifnya, aku memberikan wewenang pengelolaan penuh padanya. Dia memanfaatkan kepercayaanku untuk menggelapkan puluhan miliar rupiah selama 2 tahun terakhir. Uang itu dilarikan ke luar negeri, dicuci melalui perusahaan cangkang, lalu dikirim kembali ke Bima. Citra pengusaha suksesnya, semua biaya untuk mendekati dan menipumu. Semuanya dibangun dari darah dan keringat grup kita. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tenggorokan saya tercekat. Ini bukan sekadar pengkhianatan emosional. Ini adalah konspirasi perampasan aset yang direncanakan dengan sangat licik dan kejam. Wanita yang selalu berpura-pura lugu dan tahu diri itu, Maya, ternyata adalah ular berbisa yang sesungguhnya. Mereka sekarang sudah di ujung tanduk, lanjut ayah dengan suara sedingin es. Uang yang digelapkan Maya tidak lagi cukup untuk menutupi utang Bima. Perjanjian perwalian pernikahan ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Mereka butuh asetku, terutama tanah warisan ibumu di pusat kota Jakarta. Tanah itu bernilai triliunan rupiah, cukup untuk menyelamatkan perusahaannya. Dan setelah mereka mendapatkan segalanya, mereka akan mencari cara untuk menyingkirkanmu dari hidup mereka. Ayah berhenti, tapi saya tahu maksudnya. Bahkan, bisa membahayakan nyawamu. Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggung saya. Saya menatap bukti-bukti di layar, lalu menatap ayah yang di balik wajah keriputnya memiliki sorot mata yang tajam. Saya sadar, ayah bukanlah sekadar ayah yang putrinya ditipu. Beliau adalah panglima tertinggi yang telah membaca seluruh peta permainan musuh. Beliau telah dengan sabar memasang perangkap yang lebih besar dari perangkap musuh. Dan sore ini, adalah saatnya jala itu diangkat. Ayah, bisik saya. Suara saya tidak lagi berisi kekecewaan, melainkan rasa hormat dan kepercayaan mutlak. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Ayah tersenyum. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup lakukan satu hal dengan baik. Teruslah menjadi pengantin yang paling cantik dan paling bahagia di dunia. Selebihnya, serahkan pada ayahmu ini. Ayah berdiri dan menepuk bahu saya. Aku sudah memasang kamera tersembunyi tambahan di sekitar lokasi pernikahan. Tamu-tamu penting, pengacara, dan tim keamanan, semua sudah siap. Panggung sudah disiapkan. Para aktor sudah berada di posisinya. Sekarang, kita tinggal menunggu tirai diturunkan. Meskipun bukti-bukti penipuan finansial dan konspirasi Bima Prakoso dan Maya Sari terpampang jelas di layar tablet, pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan lain. Kenapa harus keluarga kami? Kenapa mereka menargetkan kami berdua dengan begitu kejam dan terencana? Jika hanya karena uang, ada banyak konglomerat lain di dunia ini, banyak keluarga kaya. Kenapa harus repot-repot melakukan sandiwara berbahaya selama bertahun-tahun? Pasti ada alasan yang lebih dalam, sesuatu yang belum saya ketahui. Ayah menoleh ke arah saya, seolah bisa membaca pikiran saya. Sepertinya ada lagi yang ingin kau tanyakan. Pak Santoso Prakoso. Siapa beliau, ayah? Tanya saya langsung. Saya dengar ayah menyebut namanya saat menelepon, terkait dengan Bima. Sepertinya nama itu tidak asing. Apa hubungannya dengan Bima dan konspirasi ini? Ayah terdiam cukup lama. Beliau berjalan ke bar kecil di sudut ruangan, menuang segelas whisky, dan menenggaknya dalam sekali teguk. Seolah beliau butuh keberanian untuk membuka kisah masa lalu. Duduklah. Kirana. Ini adalah cerita yang suatu saat nanti pasti akan kau ketahui. Mungkin dengan mengetahuinya sekarang, kau bisa lebih memahami betapa jahatnya hati manusia.
Saya duduk di sofa dengan tegang, menunggu. 15 tahun yang lalu, grup Wijaya Kencana belum sebesar sekarang. Ayah memulai. Ayah, bersama seorang sahabat dan mitra bisnis bernama Santoso Prakoso, sedang mengerjakan sebuah proyek properti raksasa. Proyek itulah yang menjadi fondasi grup kita hari ini. Aku dan Santoso sudah seperti saudara. Kami berbagi segalanya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Ayah berhenti, menuang minuman lagi. Tapi keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Di tengah jalan, aku menemukan ada dana proyek dalam jumlah besar yang hilang. Setelah kuselidiki diam-diam, aku terkejut mendapati bahwa Santoso, saudara yang paling kupercaya, telah menggelapkan dana proyek puluhan miliar rupiah untuk berjudi dan berfoya-foya. Dia hampir membuat seluruh proyek yang dibangun dari darah dan keringat kami berdua bangkrut. Saya menahan napas. Sebuah ingatan samar mulai muncul, sosok seorang paman yang dulu sering datang ke rumah kami dan memberiku permen. Ya, Om Santoso. Aku memberinya kesempatan. Lanjut ayah, suaranya penuh kepahitan. Aku menemuinya secara pribadi dan memintanya mengembalikan uang itu. Aku bilang, jika dia melakukannya, aku akan menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi alih-alih menyesal, dia malah berbalik menuduhku yang melakukan penggelapan. Akhirnya, kasus ini meledak, audit pun dilakukan. Di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Santoso tahu dia tidak bisa lari lagi, dan pada suatu malam hujan, dia gantung diri di kantornya. Hawa dingin merayap di punggung saya. Saya ingat sekarang. Malam hujan itu, ayah pulang dengan keadaan basah kuyup dan wajah kosong. Beliau hanya duduk diam dalam kegelapan tanpa berkata apa-apa. Baru beberapa lama kemudian saya mendengar bisik-bisik orang dewasa bahwa mitra bisnis ayah bunuh diri. Santoso meninggalkan seorang istri dan seorang putra berusia 15 tahun. Istrinya tak lama kemudian juga meninggal karena syok dan rasa malu. Putranya dibawa pindah oleh kerabat dari pihak ibu. Aku mencoba mencari anak itu untuk membantunya, tapi mereka memutus semua kontak. Aku pikir, semua dendam telah berakhir hari itu. Tapi aku salah. Ayah menoleh ke arah saya. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks. Anak itu tumbuh dengan kebencian yang mendalam. Dia tidak percaya ayahnya seorang koruptor. Dia selalu yakin akulah yang menjebak ayahnya dan mendorongnya ke kematian demi menguasai proyek. Dan selama 15 tahun terakhir, anak itu hidup hanya untuk satu tujuan, balas dendam. Semuanya meledak di kepala saya. Kepingan-kepingan puzzle yang berserakan kini tersusun menjadi sebuah gambaran yang mengerikan dan sempurna. Tidak. Jangan-jangan. Bisik saya. Tidak percaya dengan kesimpulan saya sendiri. Benar. Ayah mengangguk, seolah mengkonfirmasi pikiran mengerikan saya. Bima Aditya. Nama aslinya adalah Bima Prakoso. Dia adalah putra tunggal Santoso Prakoso. Kebenaran terakhir itu menyambar telinga saya seperti petir, meruntuhkan seluruh pandangan dunia saya. Pria yang saya cintai, Bima, ternyata menyimpan dendam kesumat terhadap keluarga kami. 3 tahun kebahagiaan kami hanyalah sebuah drama balas dendam yang ditenun dari kebencian. Saya merosot di sofa, merasakan mati rasa menjalari seluruh tubuh. Rasa dikhianati secara emosional kini tertutup oleh rasa jijik dan ngeri yang luar biasa. Saya telah mencintai musuh saya, menyerahkan seluruh hati saya pada orang yang hanya menganggap saya sebagai alat balas dendamnya. Saya merasa begitu kotor, begitu bodoh. Saya tidak hanya ditipu, saya hampir menjadi kaki tangan musuh untuk menghancurkan bisnis ayah saya sendiri. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata amarah dan dendam. Jadi, semuanya hanya balas dendam. Saya mengangkat kepala menatap ayah. Suara saya serak karena emosi yang bergejolak. Dia mendekati saya, mengatakan cinta. Melamar saya. Semua hanya untuk bisa masuk ke rumah ini dan menjalankan rencananya. Ayah mengangguk. Matanya memancarkan hawa dingin yang menakutkan.
Tepat sekali. Dan Maya. Dialah pion pertama yang ditanam oleh Bima. Dia mendekatiku dengan berpura-pura lugu dan menyedihkan untuk mendapatkan kepercayaanku. Setelah dia menjadi nyonya di rumah ini, barulah Bima muncul dan menciptakan kesempatan untuk merayumu. Rencana yang sempurna. Aku harus akui, dia cerdas dan sabar. Dia mewarisi kelihayan ayahnya, tapi menggunakannya untuk jalan yang keji. Lalu kenapa ayah tidak memberitahuku lebih awal? Saya hampir berteriak. Kekesalan yang lama terpendam akhirnya meledak. Kenapa ayah membiarkan saya hidup dalam kebohongan begitu lama? Tahukah ayah betapa bahagianya saya? Betapa indahnya masa depan yang saya bayangkan bersamanya? Ayah memberiku ilusi, lalu ayah sendiri yang menghancurkannya. Ayah, sadarkah ayah betapa kejamnya ayah? Ayah diam. Beliau menunggu sampai saya selesai meluapkan semua emosi saya. Tanpa membela diri, tanpa menjelaskan. Beliau hanya menerima semua kekecewaan saya dalam diam. Ketika saya sudah tidak punya tenaga untuk berteriak lagi dan hanya bisa terisak, ayah perlahan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. Tangannya tidak lagi dingin, terasa anehnya hangat. Maafkan ayah, nak. Suara ayah terdengar rendah, syarat rasa bersalah. Aku tahu betapa beratnya ini bagimu. Tapi, Kirana, tahukah kau, dalam perang, terkadang kita harus mengorbankan yang kecil untuk melindungi yang lebih besar. Jika aku memberitahumu kebenarannya sejak awal, apakah kau bisa berakting dengan tenang? Atau kau akan langsung menyerang mereka? Lalu apa yang akan kita dapatkan? Mereka akan mengelak, menuduhmu berhalusinasi karena cemburu. Saat itu, bukti kita belum cukup kuat untuk menjatuhkan mereka. Mereka akan bersembunyi di kegelapan, menghapus semua jejak, dan menunggu kesempatan lain. Dan kita akan hidup selamanya dalam ketakutan, tidak tahu kapan pisau akan menusuk dari belakang. Apa kau mau hidup seperti itu? Kata-kata ayah bagaikan aliran air sejuk yang memadamkan api amarah dalam diri saya. Saya mengerti, keheningan ayah bukanlah ketidakpedulian, melainkan kesabaran mengerikan seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. Ayah telah menelan sendiri rasa sakit pengkhianatan, diam-diam menyaksikan putrinya ditipu, hanya demi satu hari ini. Tapi kenapa harus di acara pernikahan? Tanya saya dengan suara yang lebih tenang. Dengan bukti yang ayah miliki, kita bisa saja menuntut mereka ke pengadilan. Pengadilan? Ayah mencibir. Cibiran yang penuh sinisme. Pengadilan akan memproses mereka atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Mereka akan dipenjara beberapa tahun, atau belasan tahun. Tapi nama baik putriku yang ditipu oleh tunangan dan ibu tirinya akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Reputasi grup Wijaya Kencana yang digelapkan puluhan miliar oleh seorang sekretaris muda akan tercoreng parah. Mitra bisnis akan kehilangan kepercayaan, harga saham akan anjlok, dan yang terpenting, ayah menatap lurus ke mata saya. Dendam Bima Prakoso, fitnah yang dia karang untuk ayahnya, tidak akan pernah terhapus. Orang-orang akan tetap berbisik bahwa Wijaya Kencana pernah melakukan sesuatu yang kotor di masa lalu. Aku tidak bisa menerima kemenangan seperti itu. Aku ingin pengadilan publik. Pengadilan di mana tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi. Ayah berjalan ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan daftar tamu yang tebal. Ini, beliau menyerahkannya pada saya. Inilah alasan kenapa pernikahan ini adalah panggung yang paling sempurna. Lihat nama-nama ini. Dengan tangan gemetar, saya menerima daftar itu dan membaca ratusan nama yang tercetak rapi. Bukan hanya kerabat dan teman, tapi juga para pimpinan bank utama yang mendanai Wijaya Kencana, para investor domestik dan internasional, mitra strategis, serta puluhan perwakilan dari media massa dan ekonomi terkemuka. Dan ada bagian yang ditandai khusus dengan warna merah, nama-nama sahabat dan mitra lama ayah dan Santoso Prakoso. Para saksi yang melihat proses kejatuhan Santoso 15 tahun yang lalu. Sekarang kau mengerti, kata ayah. Suaranya penuh kekuatan. Sore ini,
Seluruh kalangan atas negeri ini akan berkumpul di sini. Mereka datang bukan hanya untuk merayakan pernikahan putriku. Mereka akan menjadi dewan juri dalam pengadilan istimewaku. Aku akan membiarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri wujud asli dari orang-orang yang pernah mereka kagumi. Aku akan membuat media mencatat setiap detik kejatuhan mereka. Aku ingin kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi siapapun yang berani melawan Wijaya Kencana. Dan yang terpenting, aku akan membersihkan namaku sendiri dan membuktikan pada semua orang bahwa kematian Santoso Prakoso bukan karena siapapun, melainkan karena keserakahannya sendiri. Getaran menjalari tulang punggung saya. Rencana ayah begitu besar, begitu berani, dan juga begitu kejam. Beliau tidak hanya ingin mendapatkan uangnya kembali, beliau ingin menghancurkan reputasi, karakter, dan masa depan musuhnya hingga tak bersisa, mengubah hari paling bahagia mereka menjadi hari kiamat. Inilah wujud asli ayah saya. Rubah tua sejati yang jika sudah bertindak, tidak akan pernah meninggalkan jalan keluar bagi musuhnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya saya, merasakan sedikit kegembiraan bercampur dengan rasa takut. Teruslah berakting, kata ayah. Dan beraktinglah dengan sangat meyakinkan. Sebentar lagi, saat kau bertemu mereka, berpura-puralah sangat bahagia dan terkejut dengan hadiah perjanjian perwalian itu. Buat mereka percaya kau sudah sepenuhnya yakin dan akan segera menandatangani surat keramat itu. Kita harus melempar umpan terakhir yang begitu besar, hingga mereka tidak punya ruang sedikit pun untuk curiga. Saya mengangguk. Tekad di dalam diri saya semakin kuat. Saya bukan lagi korban. Saya adalah seorang aktris. Aktris yang ikut serta dalam drama balas dendam ayah saya. Dan saya akan memberikan penampilan terbaik saya untuk mempersembahkan akhir yang paling megah dan paling tragis bagi orang-orang yang telah menginjak-injak hidup saya. Panggung telah disiapkan. Penonton telah duduk di kursinya. Kini, tinggal menunggu tirai merah diangkat. Setelah mengetahui seluruh rencana, saya merasa seperti terlahir kembali. Rasa sakit itu masih ada, tetapi tujuan yang jelas dan tekad sekuat baja telah menutupi rasa sakit itu. Tidak ada lagi waktu untuk menangis dan meratapi nasib. Saya harus fokus. Saya harus berakting dengan sempurna. Saya menghabiskan hampir 1 jam di kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin untuk meredakan mata bengkak saya. Saya menatap diri saya di cermin dan berjanji, mulai saat ini, aku adalah Kirana Putri, pengantin wanita yang sedang mabuk kebahagiaan, wanita beruntung yang akan memiliki suami dan keluarga yang sempurna. Untuk bisa menipu 2 rubah licik di luar sana, saya harus mempercayai hal itu terlebih dahulu. Ketika saya keluar dari kamar, tim rias dan tata rambut sudah tiba. Maya juga ada di sana. Dia dengan cermat memberikan arahan, mulai dari warna lipstik hingga gaya rambut. Dia terlihat lebih peduli pada pernikahan ini daripada saya sendiri. Wah, Kirana sudah keluar. Cepat sini duduk. Tante sudah panggilkan penata rias terbaik di kota ini. Hari ini kamu harus jadi pengantin tercantik di dunia. Dia menarik tangan saya dan mendudukkan saya di depan meja rias. Perhatian palsunya membuat saya mual. Saya memasang senyum yang sudah saya latih berulang kali di depan cermin. Terima kasih, Tante. Ada Tante yang urus semuanya. Aku jadi tenang. Dasar kamu ini. Kalau bukan kamu yang Tante urus, siapa lagi? Maya mencubit pipi saya dengan gemas. Perilaku yang dulu terasa akrab itu kini hanya terasa menjijikan. Oh ya, bagaimana dengan perjanjian dari Bima? Kamu sudah lihat? Suka dengan hadiahnya? Dia bertanya dengan nada santai. Tapi saya tahu inilah tujuan utamanya. Saya berpura-pura malu. Kedua pipi saya memerah. Iya, Tante. Sudah. Aku kaget sekali dan sangat terharu. Aku tidak menyangka Bima memikirkan masa depan kami sampai sedalam ini. Aku bahagia sekali. Kilatan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan melintas di mata Maya, tapi dia segera menutupinya dengan senyum lembut. Bima itu memang tulus sekali mencintaimu, Nak. Ya sudah, kamu rias yang cantik ya.
Tante mau ke bawah dulu. Lihat persiapan sudah sampai mana. Dia berkata begitu dan bergegas keluar. Saya yakin, dia pergi untuk memberitahu kabar gembira pada rekannya bahwa ikan telah memakan umpannya. Menjelang siang, saat saya sedang melakukan pengepasan terakhir gaun pengantin, ayah masuk ke kamar. Di belakangnya, ada Bima. Dia juga sudah mengenakan tuxedo putih. Terlihat sangat gagah dan tampan. Hati saya sempat terasa nyeri. Andai saja semua ini hanya mimpi buruk. Andai saja pria di hadapan saya ini benar-benar tulus mencintai saya. Wah, putri ayah cantik sekali hari ini, kata ayah memecah keheningan. Suaranya penuh kebanggaan. Aktingnya benar-benar sempurna. Bima, bagaimana? Cantik kan calon istrimu? Bima mendekat. Matanya menatap saya dengan cinta yang begitu dalam. Dia meraih tangan saya dan mengecupnya dengan lembut. Calon istriku selalu yang paling cantik di dunia. Tangannya hangat, tapi bagi saya terasa sedingin es. Saya menahan diri untuk tidak menarik tangan saya. Saya menoleh ke arah ayah dan memulai peran saya. Ayah, aku sudah memikirkan matang-matang soal hadiah dari Bima. Idenya bagus sekali. Aku setuju dengan perjanjian perwalian pernikahan itu. Bima dan ayah menatap saya serentak. Yang satu dengan sorot mata penuh kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, yang lain dengan tatapan penuh dukungan. Tapi, saya menggantungkan kalimat saya. Ada satu syarat kecil. Dahi Bima sedikit berkerut, tapi dengan cepat kembali rileks. Katakan saja Kirana. Apapun yang kamu mau, akan aku kabulkan. Saya menatap lurus ke matanya, berusaha terlihat sepolos dan setulus mungkin. Aset terbesarku adalah saham Wijaya Kencana dan tanah warisan ibu, tapi selama ini, semuanya dikelola atas namaku oleh ayah. Sama seperti Bima yang mempercayakan asetnya untuk digabung, aku juga ingin menunjukkan kepercayaanku. Aku ingin, setelah kita menandatangani perjanjian itu di acara pernikahan, ayah mengumumkan di hadapan semua tamu bahwa ayah akan mentransfer seluruh aset itu ke dana perwalian bersama kita. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa kita benar-benar satu dan tidak ada perhitungan apapun. Apa boleh, ayah? Tawaran saya adalah sebuah bom yang dahsyat. Saya bisa melihat dengan jelas kilatan keterkejutan di mata Bima, yang diikuti oleh kegembiraan yang gila. Dia tidak pernah menyangka umpan yang dia lempar akan mendapatkan ikan sebesar ini. Mungkin dia berpikir butuh waktu lama setelah menikah untuk membujuk saya menyerahkan aset sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, saya sendiri yang menawarkannya, secara terbuka. Umpan ini terlalu besar, terlalu menggiurkan, hingga membuat kewaspadaannya luluh total. Dia menoleh ke arah ayah. Tatapannya mengandung selidik sekaligus tantangan. Seolah berkata, Anda tidak mungkin menolak sekarang, kan? Dan ayah saya, si rubah tua sejati, tidak mengecewakan saya. Beliau berpura-pura berpikir lama, lalu menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan campuran rasa enggan seorang ayah yang akan melepas putrinya sekaligus kemurahan hati. Hahaha, benar kata orang, anak perempuan kalau sudah besar bukan milik ayahnya lagi. Baiklah. Ayah menatap saya dan Bima bergantian. Jika itu yang membuat kalian berdua bahagia, ayah akan melakukannya. Sore ini, setelah kalian menandatangani perjanjian itu, di hadapan semua tamu, ayah akan umumkan bahwa seluruh aset Kirana akan ditransfer ke dana perwalian kalian. Anggap saja itu hadiah pernikahan dari ayah. Ayah, seru Bima. Dia tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Dia maju dan memeluk ayah dengan erat. Terima kasih ayah. Ayah benar-benar mertua terbaik di dunia. Jangan khawatir. Ayah, saya tidak akan pernah menyakiti Kirana. Saya menyaksikan sandiwara mengharukan antara mertua dan menantu itu dengan rasa jijik yang mendalam di hati. Ikan itu telah menelan kail sepenuhnya. Bahkan sampai ke insangnya, dia benar-benar percaya bahwa dialah pemenangnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia dan kekasihnya hanyalah boneka yang menari di atas panggung yang sudah disiapkan.
dan dalang yang mengendalikan tali itu adalah pria yang sedang dipeluknya. Sandiwara ini akan segera mencapai klimaksnya yang paling menarik. Dan saya, sang pengantin cantik, sudah siap menyaksikan adegan terakhir yang akan berlumuran darah itu. Kak Kirana, sudah waktunya? Seorang gadis kecil, putri dari sahabat baik saya yang menjadi pengiring pengantin, masuk dengan malu-malu. Mas Bima dan para tamu sudah menunggu di lokasi upacara. Saya mengangguk dan berdiri. Ekor gaun pengantin saya yang panjang menyapu lantai, menimbulkan suara yang anehnya menyeramkan. Saya menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya dan memasang senyum paling bahagia, paling cemerlang. Sudah waktunya. Waktunya naik ke panggung, berhadapan dengan musuh, dan menyelesaikan akting terakhir saya. Saat saya hendak keluar dari kamar, ayah sudah menunggu di sana. Beliau juga mengenakan tuxedo formal, dengan rambut yang disisir rapi, terlihat sangat berwibawa dan tampan. Beliau menatap saya, ada kilasan rasa kasihan di matanya, tapi dengan cepat berubah menjadi tekad yang kokoh. Tanpa berkata apa-apa, beliau mengulurkan lengannya. Saya mengerti maksudnya dan menggandeng lengan ayah. Kehangatan dan kekuatan terasa dari balik kain jasnya. Sudah siap? Tanya ayah pelan. Suaranya hanya bisa kami dengar berdua. Sudah, ayah. Jawab saya dengan suara kecil tapi mantap. Siap menonton pertunjukan ayah. Ayah tersenyum tipis. Kami berjalan bersama menyusuri koridor panjang menuju taman tempat upacara dilangsungkan. Lagu pernikahan mulai mengalun, megah dan indah. Semua tamu berdiri dan menoleh ke arah kami. Tepuk tangan dan decak kagum terdengar riuh. Di bawah gapura yang terbuat dari ribuan mawar putih, saya melihat Bima berdiri. Matanya berbinar menatap saya. Tatapan yang mengandung cinta, hasrat memiliki, dan keyakinan akan kemenangan. Dia percaya, hanya dalam hitungan menit, mangsa paling empuk ini akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tatapan itu adalah tatapan laron yang terbang menuju api. Saya menatap lurus ke matanya dan tersenyum cerah. Sandiwara kita akan segera dimulai. Bima Prakoso. Ayah menuntun saya perlahan di atas jalan yang ditaburi kelopak mawar putih. Setiap langkah saya terasa ringan dan anggun. Ekor gaun saya yang mengembang mengikuti di belakang seperti gumpalan awan. Saya bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju pada saya. Tatapan kagum, iri, dan doa restu. Saya mengangkat kepala tinggi-tinggi, memasang senyum yang saya yakin bisa meluluhkan hati siapapun. Pengantin wanita yang berjalan menuju kebahagiaan hidupnya. Sempurna tanpa celah. Tidak ada yang bisa melihat badai yang bergejolak di dalam hati saya. Tidak ada yang bisa melihat es yang tersembunyi di balik senyum saya. Ketika kami tiba di depan altar, ayah berhenti. Beliau menatap saya, lalu menatap Bima yang menunggu dengan senyum yang tak bisa lebih cerah lagi. Sesuai tradisi, ayah harus menyerahkan tangan saya kepada mempelai pria. Beliau mengambil tangan saya dan meletakkannya di atas telapak tangan Bima. Bima, suara ayah yang dalam dan hangat menggema melalui mikrofon. Hari ini, putriku yang paling kusayangi, kuserahkan padamu. Gantikan aku untuk mencintai dan menjaganya seumur hidup. Saya berjanji, ayah. Saya akan menjaga dan membahagiakan Kirana dengan segenap jiwa raga saya. Jawab Bima dengan suara tulus dan mantap. Dia meremas tangan saya dengan lembut, seolah memberikan sinyal kemenangan rahasia. Saya hanya membalasnya dengan senyum patuh dan penuh percaya. Sandiwara ini, sungguh, terlalu sempurna. Kami berbalik menghadap penghulu dan para tamu. Bapak penghulu, yang merupakan sahabat lama keluarga, mulai membacakan kata-kata indah tentang cinta dan persatuan. Setiap kata terdengar seperti ejekan yang pahit di telinga saya. Saya berdiri di sana, mendengarkan kata-kata luhur tentang kesetiaan dan kepercayaan, sambil merasakan kehampaan yang tak berujung di hati. Saya melirik ke barisan kursi depan. Maya duduk di sana, di samping kerabat terdekat saya. Dia mengenakan kebaya modern yang mewah, dengan riasan tipis,
sambil sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Potret seorang ibu yang terharu di pernikahan putrinya. Iblis berwajah malaikat, saya bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang manusia memiliki begitu banyak wajah? Saudara Bima Aditya, apakah saudara bersedia menerima saudari Kirana Putri sebagai istri, untuk mencintai, menghargai, dan setia kepadanya, dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kalian berdua? Ya, saya bersedia. Suara Bima terdengar jelas dan penuh perasaan. Dia menoleh ke arah saya, matanya memancarkan ketulusan yang bisa membuat siapapun percaya. Penghulu beralih ke arah saya. Saudari Kirana Putri, apakah saudari bersedia menerima saudara Bima Aditya sebagai suami, untuk mencintai, menghargai, dan setia kepadanya, dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kalian berdua? Seluruh ruangan hening, menunggu jawaban saya. Inilah saatnya. Saat di mana saya harus mengucapkan kebohongan terbesar dalam hidup saya. Saya menatap lurus ke mata Bima, berusaha agar suara saya tidak bergetar, agar senyum di bibir saya tidak luntur. Ya, saya bersedia. Tepuk tangan riuh membahana. Semua orang bersorak gembira, hanya saya dan ayah yang tahu bahwa kata ya itu bukanlah awal dari sebuah pernikahan, melainkan sinyal dari sebuah kehancuran. Sekarang, kedua mempelai akan saling bertukar cincin. Bima mengambil cincin kawin dari tangan pengiring pengantin kecil. Sebuah cincin berlian yang indah. Batu di tengahnya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Dia dengan lembut mengambil tangan kiri saya dan perlahan memasangkan cincin itu di jari manis saya. Dengan cincin ini, aku bersumpah untuk menjadi milikmu selamanya. Bisiknya dengan suara manis yang memabukkan. Kini giliran saya. Saya mengambil cincin pria dan memasangkannya di jarinya. Tangannya panjang dan indah, tapi itu adalah tangan iblis. Dengan cincin ini, aku juga bersumpah. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, untuk memberimu semua yang pantas kau dapatkan. Setelah pertukaran cincin, penghulu mengumumkan, dan sekarang adalah momen yang sangat istimewa. Mempelai pria telah menyiapkan sebuah hadiah kejutan untuk mempelai wanita. Sebuah tanda cinta dan kepercayaan abadi mereka. Inilah dia. Bagian terpenting dari sandiwara ini dimulai. Bima memberi isyarat, dan seorang asisten wanita cantik berjas hitam naik ke panggung membawa nampan perak berisi pulpen mewah dan map perjanjian perwalian pernikahan. Bima mengambil mikrofon. Suaranya penuh kebanggaan dan percaya diri. Para tamu sekalian, ayah, dan istriku tercinta, Kirana. Hari ini, selain mempersunting Kirana, saya ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu menghapus semua batasan properti di antara kami. Perjanjian ini adalah ketulusan dan kepercayaan mutlak saya padamu. Saat kita menandatanganinya bersama, kita akan menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Tidak hanya secara emosional, tapi dalam segala hal. Siapkah kau membangun masa depan yang kokoh bersamaku? Dia mengulurkan pulpen itu kepada saya. Seluruh ruangan menahan napas. Semua blitz dan lensa kamera tertuju pada kami. Di bawah sana, Maya mengepalkan kedua tangannya. Matanya berbinar penuh harap. Ayah berdiri di salah satu sudut panggung. Wajahnya tetap tenang, tapi saya tahu, di dalam hatinya, beliau sama tegangnya dengan saya. Saya tersenyum. Senyum paling cerah sejak upacara dimulai. Saya mengulurkan tangan dan menerima pulpen itu darinya. Ujung emasnya yang berkilauan terasa dingin. Saya menatapnya, lalu menatap perjanjian dengan kolom tanda tangan yang kosong. Ya, aku siap, kata saya dengan suara jernih dan mantap. Ujung pena dingin saya berhenti sepersekian milimeter di atas kertas putih bersih. Di samping saya bisa merasakan napas tertahan Bima yang penuh harap. Dari sudut mata, saya bisa melihat senyum puas yang merekah di wajah Maya di barisan depan. Seluruh ruangan seolah membisu, ratusan pasang mata mengawasi setiap gerakan saya,
menunggu momen bersejarah di mana saya secara resmi akan menandatangani dan menyerahkan seluruh aset serta masa depan saya ke tangan musuh. Mereka pikir mereka telah menang. Setidaknya, dalam pikiran mereka, diam-diam, saya menarik sedikit sudut bibir saya. Waktunya telah tiba. Tunggu sebentar. Sebuah suara yang dalam dan berwibawa tiba-tiba memecah keheningan yang tegang. Suara itu begitu familiar hingga membuat jantung saya berdebar, namun sekaligus memberikan rasa aman yang aneh. Seluruh hadirin serentak menoleh ke sumber suara. Ayah, Bapak Wijaya Sudiro, sedang berjalan perlahan dari belakang panggung menuju ke tengah. Wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum lembut seorang ayah yang menikahkan putrinya. Wajahnya dingin dan tajam, seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Setiap langkahnya begitu mantap dan berwibawa, hingga udara di sekitarnya terasa membeku. Bima dan Maya sama-sama terpaku. Senyum di bibir mereka membeku. Ayah, ada apa? Bima mencoba menjaga ketenangannya, tetapi kepanikan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ada apa? Ayah bahkan tidak meliriknya. Beliau berjalan lurus ke arah penanggung jawab audio dan mengambil mikrofon dari tangannya. Mohon maaf telah mengganggu momen penting Anda berdua dan para tamu sekalian. Ayah berbalik menghadap para tamu. Suaranya menggema ke seluruh penjuru. Sebelum putri saya secara resmi menandatangani perjanjian yang menentukan ini, saya sebagai seorang ayah juga memiliki sebuah hadiah istimewa yang telah saya siapkan dengan sepenuh hati untuk merayakan kebahagiaan pasangan muda ini. Saya percaya, setelah menonton video ini, kita semua akan lebih memahami betapa dalamnya cinta yang telah dipersembahkan oleh calon menantu saya dan istri tercinta saya untuk keluarga ini. Kata-kata ayah penuh dengan sindiran dan makna tersembunyi, membuat seluruh ruangan mulai berbisik. Video kenangan macam apa di saat seperti ini? Kenapa nada bicara Pak Wijoyo begitu aneh? Wajah Bima dan Maya mulai memucat. Insting seorang penjahat memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Maya buru-buru berdiri dan hendak naik ke panggung. Pak, kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan nanti. Hari ini kan hari bahagia anak-anak. Duduk, ayah menoleh. Tatapannya menyambar Maya seperti kilat. Nikmati pertunjukanmu pelan-pelan. Suara ayah yang berwibawa membuat Maya jatuh terduduk di kursinya dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ayah memberi isyarat kepada tim teknis. Mulai. Seluruh ruangan menahan napas. Penasaran apa yang akan ditunjukkan oleh Pak Wijoyo. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis kami, tiba-tiba menyala. Video dimulai, tapi bukan dengan musik yang indah, melainkan dengan rekaman CCTV dari koridor lantai 2 rumah kami, diambil dari sudut tersembunyi. Tanggal dan waktu yang tertera di sudut layar adalah kemarin sore, dan kedua tokoh utamanya muncul di layar, Bima dan Maya. Tanpa banyak bicara, mereka saling bertukar pandang penuh makna, lalu bersama-sama menyelinap masuk ke kamar tidur utama ayah. Jantung saya berdebar kencang. Pemandangan mengerikan yang saya saksikan dari celah pintu itu kini akan diputar ulang di hadapan ratusan orang. Sudut kamera tiba-tiba berpindah ke dalam kamar. Kamera lain, yang tersembunyi dengan rapi di lampu gantung, merekam segalanya. Kualitas gambarnya sangat jernih. Bisik-bisik keheranan mulai terdengar di antara para tamu saat melihat calon menantu dan ibu tiri mempelai wanita masuk bersama ke kamar tidur pribadi. Dan kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Di layar, Bima dan Maya, tanpa sepatah kata pun, langsung saling menerkam seperti dua binatang buas yang telah lama kelaparan. Mereka bercinta dengan liar. Tangan Bima dengan rakus merobek pakaian Maya, sementara Maya dengan vulgar mengerang sambil membuka kemeja Bima. Pakaian mereka berserakan di lantai, dan mereka jatuh ke atas ranjang pernikahan ayah. Layar LED raksasa itu, dengan resolusi tertinggi, menampilkan seluruh proses persetubuhan mereka yang menjijikkan dan tidak wajar itu tanpa sensor sedikit pun. Erangan mereka,
kata-kata kotor yang mereka bisikan di telinga satu sama lain, semuanya terekam dengan sangat jelas oleh mikrofon tersembunyi. Ah, Bima. Aku kangen setengah mati. Maya, kau benar-benar. Ini sebabnya aku tidak bisa lepas darimu. Pelan-pelan. Kita punya waktu sepanjang sore. Orang tua itu baru pulang larut malam. Bagaimana dengan Kirana? Kalau dia tiba-tiba datang, tenang saja. Si bodoh itu. Sudah kubohongi. Kukatakan aku pergi dinas keluar kota. Dia itu penurut sekali. Besok setelah pernikahan dan dia tanda tangan perjanjian, semua harta di rumah ini jadi milik kita. Setelah itu, kita ceraikan dia dan pergi jauh berdua. Percakapan mereka membelah ruangan, lebih tajam dari pisau. Seluruh ruangan meledak. Bukan lagi bisikan. Teriakan kaget dan sumpah serapah terdengar riuh. Orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Citra mempelai pria yang berbakat dan ibu tiri yang bijaksana hancur total, digantikan oleh sepasang pezina yang terlibat dalam konspirasi keji dan hubungan sedarah yang tak termaafkan. Maya sudah pingsan di lantai. Dia menutupi wajahnya dan meraung-raung histeris, tapi tidak ada yang membantunya berdiri. Bima Prakoso. Dia berdiri membeku di samping saya, wajahnya sepucat mayat. Dia menatap layar, lalu kembali menatap saya. Matanya dipenuhi kengerian yang luar biasa. Setelah kejutan pertama, suasana menjadi sunyi senyap. Orang-orang masih belum bisa pulih dari apa yang baru saja mereka saksikan. Bima, yang sempat membeku, sepertinya kembali sadar. Dia tahu jika dia menyerah sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba dia berlutut di kaki saya, memegang ujung gaun pengantin saya dan menangis meraung-raung. Kirana, maafkan aku. Aku salah. Ini semua wanita itu. Dia yang menggodaku. Aku hanya hilaf sesaat. Aku termakan rayuannya. Tolong percaya padaku. Satu-satunya orang yang kucintai di dunia ini hanya kamu. Maafkan aku, semuanya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Dia memainkan drama pertobatan yang berlinang air mata. Melimpahkan semua kesalahan pada kekasihnya, Maya. Mendengar itu, Maya, yang tadinya histeris, berubah menjadi murka. Dia mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan rambut acak-acakan, menunjuk lurus ke arah Bima. Bima Prakoso, apa katamu barusan? Aku yang menggodamu? Bukankah kau yang bersumpah? Setelah mendapatkan harta keluarga ini, kau akan mencampakkan si bodoh itu dan hidup bersamaku? Dasar pengecut. Perang mulut antara dua pengkhianat itu menjadi tontonan menarik bagi para tamu. Mereka berdecak dan berbisik. Orang-orang mungkin berpikir drama ini akan berakhir sebagai masalah perselingkuhan biasa. Tapi ayah, Bapak Wijaya Sudiro, tidak akan membiarkannya. Beliau tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membingkai kasus ini sebagai kisah cinta segitiga biasa. Cukup. Ayah menggeram pelan. Suaranya memotong perdebatan mereka. Dosa kalian bukan hanya perzinahan dan pengkhianatan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ayah berbalik dan memberi isyarat. Dari belakang panggung, dua orang pria berjas hitam dengan wajah serius berjalan keluar. Satu adalah Bapak Nanda, Direktur Keuangan Grup Wijaya Kencana yang telah bekerja untuk ayah selama lebih dari 20 tahun, dan yang lainnya adalah Bapak Miko, Kepala Divisi Hukum Grup. Kehadiran dua tokoh kunci ini membuat suasana semakin tegang. Para wartawan yang hadir, dengan insting profesional mereka, mencium bahwa ini bukan sekadar skandal keluarga, melainkan kasus kriminal ekonomi yang besar. Mereka segera mengarahkan kamera dan mikrofon ke panggung, siap merekam setiap momen. Pak Nanda mengambil mikrofon dari tangan ayah. Selamat sore, para hadirin sekalian. Beliau berdeham. Saya Nanda Kusuma, Direktur Keuangan Grup Wijaya Kencana. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai tamu, melainkan untuk mengumumkan adanya tindak pidana keuangan serius yang melibatkan Saudari Maya Sari dan Saudara Bima Prakoso. Nama mereka disebut. Wajah Maya dan Bima kembali memucat.
Mereka mulai sadar. Ini bukan sekadar tertangkap basah. Seluruh konspirasi mereka telah terbongkar. Mohon perhatian Anda kembali ke layar, kata Pak Nanda. Layar LED kembali menyala. Tapi kali ini, bukan video sensual, melainkan tumpukan dokumen, angka-angka, dan diagram alur dana yang rumit. Seperti yang Anda lihat, Pak Nanda menjelaskan dengan suara jernih dan profesional. Selama 2 tahun menjabat sebagai pengelola yayasan, Saudari Mayasari telah menyalahgunakan posisi dan wewenangnya untuk menggelapkan dana amal grup sebesar total 187 miliar rupiah. 187 miliar. Seluruh hadirin meledak dalam seruan kaget. Ini bukan lagi pencurian kecil-kecilan. Ini adalah penggelapan skala raksasa. Dan kemana uang ini pergi? Pak Miko melanjutkan. Suaranya sekeras baja. Seluruh uang ini, setelah dicuci melalui perusahaan cangkang di luar negeri, disuntikan sebagai dana operasional ke perusahaan milik Saudara Bima Prakoso, Inovasi Digital Nusantara, yang pada kenyataannya hanyalah sebuah model penipuan. Tidak menciptakan nilai real apapun, hanya beroperasi dengan membayar bunga kepada investor lama menggunakan uang dari investor baru. Dan sumber dana utama untuk mempertahankan sandiwara unicorn teknologi ini adalah uang yang digelapkan oleh Saudari Mayasari dari grup Wijaya Kencana. Dengan kata lain, Saudara Bima Prakoso telah menggunakan uang Bapak Wijoyo Sudiro untuk menciptakan cangkang yang sempurna, menipu putri beliau, dan pada akhirnya, mencoba merampas seluruh aset keluarga ini melalui apa yang disebut perjanjian perwalian pernikahan. Semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukanlah cinta terlarang. Ini adalah kasus penipuan terorganisir yang direncanakan dengan sangat licik dan kejam. Orang-orang menatap Bima dan Maya dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Mereka bukan hanya pezina, mereka adalah parasit, vampir berkedok pengusaha dan istri yang baik. Bima tahu dia tidak bisa lagi mengelak. Rasa takutnya berubah menjadi kegilaan. Dia melompat berdiri, menunjuk lurus ke arah ayah dan berteriak. Memangnya kau sendiri bersih, ha? Wijoyo Sudiro, jangan munafik di sini. Jika bukan karena kau yang mendorong ayahku ke kematian dulu, aku tidak akan melakukan semua ini. Ini semua salahmu. Kaulah pembunuhnya. Ya, semua ini rencanaku, teriak Bima, suaranya serak karena amarah. Dia menunjuk ayah, mendekati putrimu, memasukkan Maya ke rumah ini, semuanya bagian dari rencanaku. Tapi tahu kenapa aku melakukannya? Karena si munafik Wijoyo Sudiro ini telah membunuh ayahku. 15 tahun yang lalu, dia menjebak ayahku, menuduhnya korupsi, lalu merebut proyeknya. Dia mendorong ayahku ke jalan buntu hingga bunuh diri. Dia merampas segalanya dariku, keluargaku, nama baikku, masa depanku. Katakan, bukankah dendam seperti ini harus dibalaskan? Aku melakukan semua ini hanya untuk menuntut keadilan bagi ayahku. Yang seharusnya dihukum di sini bukan aku, tapi si Wijoyo Sudiro itu. Kata-katanya terdengar berat dan penuh duka, berhasil menimbulkan keresahan di antara kerumunan. Beberapa orang yang tidak tahu cerita masa lalu mulai menatap ayah dengan curiga. Benarkah Pak Wijoyo pernah menggunakan cara kotor untuk menyingkirkan saingannya di masa lalu? Adakah sisi lain dari kisah balas dendam ini? Maya, seolah menemukan penyelamat, merangkak mendekati Bima dan ikut menangis. Benar, semua karena dia yang membuat kami jadi begini. Bima hanya ingin menuntut keadilan untuk ayahnya. Dia yang paling kasihan di sini. Mereka mencoba membalikan keadaan, mengubah pengadilan vonis bersalah ini menjadi sebuah drama balas dendam yang tragis. Saya berdiri di sana, mengepalkan kedua tangan saya. Amarah saya memuncak. Mereka tidak hanya berbohong, mereka menginjak-injak kebenaran, menginjak-injak nama baik ayah. Saya hendak maju untuk mengatakan sesuatu, tapi ayah menggelengkan kepala, memberi isyarat agar saya tenang. Wajah ayah masih sedingin es, tidak terpengaruh sedikit pun oleh tuduhan Bima. Beliau menunggu Bima menyelesaikan perannya sebagai pahlawan tragis. Setelah teriakan Bima dan isak tangis Maya mereda,
dan seluruh ruangan diselimuti keheningan yang penuh keraguan, ayah kembali mengangkat mikrofon. Beliau tidak menatap Bima, melainkan menatap kerumunan, terutama teman-teman lamanya yang tahu cerita masa lalu. Keadilan? Ayah membuka mulut. Suaranya tidak keras, tetapi begitu kuat dan berat hingga menenggelamkan semua bisikan. Kau bilang ingin menuntut keadilan untuk ayahmu, Santoso Prakoso. Baik, hari ini, di sini, di hadapan semua orang, aku akan memberimu keadilan yang begitu kau dambakan. Ayah memberi isyarat, dan layar LED raksasa kembali menyala. Tapi kali ini, bukan video atau laporan transaksi, melainkan suara dari sebuah rekaman kaset tua. Suaranya sedikit berderak, tapi cukup jelas. Sebuah suara yang familiar terdengar. Suara ayah, 15 tahun yang lalu. Lebih muda, tapi tetap tegas. San, aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Uang ini bukan jumlah yang kecil. Katakan dengan jujur. Apa benar kau yang mengambilnya? Akui saja dan kembalikan. Aku akan melupakan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Kemudian, suara lain terdengar. Suara Santoso Prakoso. Ayah Bima. Angkuh dan menantang. Wijo, jangan menuduh sembarangan. Siapa kau berani menuduhku? Jangan-jangan kau yang menggelapkan uangnya lalu mau melimpahkannya padaku. Asal kau tahu, aku tidak sebodoh itu dengan apa yang kau lakukan di belakangku. Rekaman berlanjut dengan percakapan yang tegang. Ayah menyajikan bukti-bukti bahwa Santoso telah menggunakan uang perusahaan untuk membelikan villa dan mobil mewah bagi simpanannya. Tetapi Santoso dengan keras membantah dan malah mengancam akan mencemarkan nama baik ayah. Setelah rekaman selesai, ayah melanjutkan. Itulah percakapan terakhirku dengan ayahmu. Aku memberinya kesempatan, tapi dia menolaknya. Dan ini, ayah kembali memberi isyarat, adalah apa yang ditemukan oleh tim audit setelah itu. Layar berganti menjadi gambar map-map tua yang sudah menguning. Tapi dipindai dengan resolusi tinggi, setiap huruf dan stempel terlihat jelas. Itu adalah surat-surat palsu dan kontrak fiktif yang dibuat oleh Santoso dengan perusahaan cangkangnya sendiri untuk menarik dana proyek. Laporan rekening bank luar negerinya menunjukkan aliran dana besar ke kasino-kasino di Makau. Dan yang terakhir, yang paling telak, adalah surat wasiat yang ditulis tangan. Tulisan tangan Santoso yang khas terlihat jelas. Wijo, aku yang salah. Keserakahan telah membutakan akalku. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu dan menghancurkan segalanya. Aku tidak punya muka lagi untuk bertemu denganmu. Juga dengan istri dan anakku. Biar semua dosa ini kubawa sendiri. Tolong. Jika bisa, maafkan aku dan jaga keluargaku yang tersisa. Kebenaran terungkap dengan gamblang. Santoso Prakoso tidak dizalimi oleh siapapun. Dia bunuh diri karena rasa malu atas dosa dan kebusukannya yang terbongkar. Drama balas dendam heroik yang diciptakan Bima hancur total. Dia bukan anak berbakti yang menuntut keadilan. Dia hanyalah anak seorang pendosa yang mencoba melimpahkan kesalahan ayahnya pada orang lain. Bima membeku, matanya terpaku pada surat wasiat di layar. Dia bergumam. Tidak, tidak mungkin. Itu palsu. Semuanya palsu. Ayahku tidak mungkin seperti itu. Dia menoleh ke arah teman-teman lama ayahnya yang duduk di antara hadirin, seolah mencari penyelamat. Om, tolong katakan sesuatu. Ini tidak benar kan? Ayah saya dizalimi, kan? Seorang pria tua berambut putih berdiri. Dia adalah sahabat terdekat ayah dan Santoso. Dia menatap Bima dengan campuran rasa kasihan dan tegas. Bima, kami semua sudah tahu kebenarannya sejak 15 tahun yang lalu. Pak Wijoyo sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi ayahmu sendiri yang memilih jalan itu. Seharusnya kau hidup untuk menebus dosa ayahmu, bukan terus terjerumus dalam dosa seperti ini. Kau telah mempermalukan ayahmu untuk kedua kalinya. Kata-kata orang tua itu bagaikan pukulan palu terakhir yang menghancurkan seluruh pertahanan Bima. Dia jatuh terduduk di atas panggung.
Tawa gila yang terdistorsi keluar dari tenggorokannya. Dia tertawa sambil menangis. Menertawakan kebodohannya. Menertawakan kebencian buta yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Drama balas dendamnya tidak berakhir dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan kebenaran telanjang yang memalukan. Kebenaran terakhir yang diadili bukan di pengadilan, melainkan di hadapan nurani dan publik. Tawa gila Bima masih menggema di ruangan. Suara yang menyedihkan dan putus asa, menandakan kehancuran total seorang manusia. Seluruh ruangan diselimuti keheningan yang berat. Semua orang terperangah oleh tragedi yang terjadi di depan mata mereka. Sandiwara telah berakhir, dan akhir ceritanya jauh lebih tragis dari film manapun yang pernah mereka tonton. Ayah, dari atas panggung, menatap musuhnya yang telah hancur lebur itu dalam diam. Di wajahnya tidak ada kelegaan seorang pemenang, yang ada hanyalah kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Mungkin pada saat itu, ayah juga teringat masa lalunya, masa ketika beliau dan sahabatnya itu masih berjuang bersama. Namun, keheningan tidak berlangsung lama. Ayah tahu, beliau harus menutup tirai sandiwara ini dengan tegas dan tuntas. Beliau menarik napas dalam-dalam, mengangkat mikrofon, dan mengeluarkan suara terakhirnya, suara seorang hakim. Para hadirin sekalian, saya dengan tulus meminta maaf karena telah mengubah hari bahagia putri saya menjadi sebuah pengadilan publik seperti ini. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Beberapa tumor ganas, jika tidak diangkat sampai ke akarnya, akan menyebar dan menghancurkan seluruh tubuh. Dan hari ini, saya harus melakukannya untuk melindungi keluarga saya, untuk melindungi grup Wijaya Kencana, dan untuk meluruskan kebenaran masa lalu. Ayah menoleh ke arah saya. Tatapannya melembut. Kirana, maafkan ayah. Lalu, beliau menatap lurus ke arah kerumunan. Saya, Wijoyo Sudiro, pimpinan grup Wijaya Kencana, dengan ini secara resmi menyatakan bahwa pernikahan ini batal. Pernyataan ayah bagaikan guntur yang menyadarkan orang-orang. Batal. Sebuah akhir yang wajar, tetapi ketika diucapkan langsung oleh pihak yang bersangkutan, tetap memberikan kejutan besar. Dan ayah melanjutkan, suaranya kembali mendingin. Kasus ini tidak akan berhenti di sini. Dengan bukti-bukti yang jelas mengenai tindak pidana penipuan, penggelapan aset, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saudari Mayasari dan saudara Bima Prakoso, kami akan secara resmi mengajukan tuntutan hukum. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Begitu kata-kata ayah selesai, dari kedua sisi panggung dan pintu utama, tim keamanan berjas hitam serentak masuk. Mereka adalah tim pengawal profesional grup yang telah disiapkan oleh ayah. Mereka dengan cepat naik ke panggung, membuat barikade kokoh yang memisahkan area tamu dengan area pelaku. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Bima, yang tadinya gila, berubah menjadi panik saat dua pengawal berbadan besar menahannya. Ini acara pernikahan. Kalian tidak punya hak untuk menangkap orang. Kami tidak menangkap Anda, kata kepala tim keamanan dengan dingin. Kami hanya meminta Anda dan Nyonya Maya untuk tetap di sini sampai pihak kepolisian datang. Semua prosedur sudah diurus. Maya, yang sempat pingsan, juga diangkat oleh dua pengawal wanita. Sadar akan apa yang terjadi, dia menjerit dan memohon, Pak Wijoyo, tolong maafkan saya sekali ini saja. Saya salah. Semuanya disuruh Bima. Saya juga ditipu olehnya. Tolong. Tapi semua permohonan sudah terlambat. Ayah hanya membuang muka dengan dingin. Tepat saat itu, keributan lain terjadi di antara kerumunan. Beberapa pria berwajah sangar dan berpakaian tidak seperti tamu tiba-tiba maju ke depan. Bima Prakoso, bayar utangmu, teriak pria yang tampaknya pemimpin mereka. Katamu setelah menikah akan lunas. Dasar penipu. Ternyata mereka adalah para penagih utang Bima, rentenir tempatnya berutang besar. Mungkin mereka juga bagian dari rencana ayah, sengaja diundang ke pesta. Mereka mencoba menyerbu Bima,
tetapi dihadang oleh tim keamanan. Pemandangan saat itu tidak ubahnya seperti film laga. Mempelai pria dan ibu tiri ditangkap. Penagih utang menagih utang. Para tamu ketakutan mencari jalan keluar. Dan di tengah kekacauan itu, ada para wartawan. Seperti hiu yang mencium bau darah, mereka dengan gila-gilaan menekan tombol shutter. Blitz kamera menyala tanpa henti. Tidak ingin ketinggalan satu momen mahal pun. Wajah Bima yang ditahan, wajah Maya yang menangis histeris, wajah para penagih utang yang berteriak semuanya terekam. Besok, kasus ini akan menjadi berita utama di semua surat kabar, menjadi skandal paling mengejutkan dalam sejarah kalangan atas. Saya mundur ke belakang punggung ayah, diam-diam menyaksikan semuanya. Gaun pengantin putih bersih saya terlihat begitu janggal dan menyedihkan di tengah pemandangan kacau ini. Pernikahan saya telah menjadi panggung penghakiman, menjadi pengadilan publik, menjadi sirkus tontonan seluruh dunia. Rasa sakit di dalam diri saya masih ada. Tapi anehnya, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Semuanya telah berakhir. Mimpi buruk telah usai, dan tirai sandiwara akhirnya telah diturunkan. Di bawah tirai itu, terkubur bersama cinta palsu, dendam buta, dan masa depan dua manusia yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Saya menatap ke langit. Awan hitam telah berkumpul, menandakan hujan akan segera turun, seolah langit pun ingin membersihkan semua kekotoran hari ini. Hujan sore itu turun dengan deras dan ganas, seolah langit pun ingin membersihkan semua kebusukan dan kepalsuan yang baru saja terungkap. Pernikahan tragis saya berakhir dalam kekacauan total, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dalam sejarah masyarakat kelas atas. Tepat setelah tim keamanan grup menahan Bima dan Maya, polisi tiba. Mereka digiring keluar dalam kondisi paling menyedihkan. Mempelai pria masih mengenakan tuxedo putih yang kotor, sementara ibu tiri dengan rambut acak-acakan dan riasan yang luntur oleh air mata dan air hujan. Mereka pergi diiringi teriakan tagihan utang, kilatan blitz media yang tak henti-hentinya, serta tatapan ratusan orang yang bercampur antara cemoohan dan rasa kasihan. Sandiwara telah berakhir, dan kedua aktor utamanya harus membayar harga yang terlalu mahal untuk penampilan mereka. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian proses yang melelahkan namun perlu. Investigasi berjalan cepat dan tuntas. Dengan bukti-bukti yang begitu telak yang dikumpulkan oleh ayah dan kesaksian dari para saksi yang hadir di pernikahan, Bima dan Maya tidak bisa mengelak. Awalnya mereka mencoba saling menyalahkan. Maya menangis-nangis mengaku bahwa dia diancam oleh Bima, ditipu, dan dimanipulasi perasaannya. Bima sebaliknya menuduh Maya sebagai otak kejahatan yang memanfaatkan dendamnya untuk merancang konspirasi perampasan aset. Namun, di hadapan rekaman, video, dan bukti aliran dana yang tak terbantahkan, semua pembelaan mereka menjadi konyol. Kasus ini naik ke pengadilan 6 bulan kemudian. Persidangan itu menarik perhatian publik yang luar biasa. Saya dan ayah hadir di pengadilan sebagai korban sekaligus saksi kunci. Duduk di ruang sidang, melihat kedua orang itu di kursi pesakitan, saya tidak lagi merasakan kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa hampa dan lelah. Bima terlihat kuyu, menua 10 tahun. Rambutnya yang dulu rapi kini mulai memutih, dan matanya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri yang licik, melainkan kekosongan dan keputusasaan. Maya kurus kering. Kecantikannya yang dulu tajam telah berubah menjadi wajah tirus yang pucat. Mereka tidak berani menatap lurus ke arah saya dan ayah. Mereka hanya menunduk saat jaksa membacakan dakwaan yang mengupas tuntas semua kejahatan dan konspirasi keji mereka. Dengan tuduhan penipuan terorganisir, penggelapan, dan pencucian uang, pengadilan menjatuhkan vonis yang sangat berat. Bima Prakoso, sebagai otak kejahatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Maya Sari, sebagai kaki tangan aktif, dihukum 20 tahun penjara. Semua aset yang mereka peroleh secara ilegal disita untuk pemulihan kerugian. Inovasi Digital Nusantara yang merupakan perusahaan cangkang dinyatakan bangkrut. Para kreditornya hanya bisa pasrah melihat uang mereka lenyap.
Harga dari keserakahan dan kebencian buta adalah seumur hidup yang akan membusuk di balik jeruji besi. Saat vonis dibacakan, Maya jatuh pingsan di tempat, sementara Bima hanya berdiri terpaku dengan wajah tanpa darah. Mungkin sampai saat itu pun, dia tidak percaya bahwa rencana yang telah dia susun selama 15 tahun akan berakhir dengan kegagalan yang begitu mengenaskan. Sementara itu, Grup Wijaya Kencana, berkat persiapan matang dan manajemen krisis yang sistematis dari ayah, tidak hanya tidak tercoreng namanya, tetapi justru semakin kokoh. Insiden di mana seorang pimpinan membongkar sendiri konspirasi penipuan di pernikahan putrinya mencitrakan beliau sebagai pemimpin yang tegas dan tidak berkompromi dengan kejahatan. Para mitra dan investor justru semakin percaya pada transparansi dan kekuatan Wijaya Kencana. Melalui proses hukum, grup berhasil memulihkan sebagian besar uang yang digelapkan oleh Maya. Nama baik ayah dan kebenaran tentang kematian Santoso Prakoso 15 tahun yang lalu juga bersih total. Semua orang kini paham bahwa ayah bukanlah pelaku, melainkan korban dari konspirasi balas dendam yang buta. Setelah persidangan, hidup saya perlahan kembali normal, tetapi tidak sama lagi seperti dulu. Saya mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya tidak sanggup lagi bekerja di tempat di mana semua orang menatap saya dengan campuran rasa penasaran dan kasihan. Saya butuh awal yang baru, ruang baru untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam di hati. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di rumah, membaca, berolahraga, dan belajar meditasi. Saya memotong rambut panjang saya yang dulu begitu disukai Bima, mengubahnya menjadi model rambut pendek yang memberikan kesan kuat dan tegas. Saya ingin memotong citra Kirana yang dulu, yang naif dan lemah karena cinta. Ayah, setelah melewati semua badai, juga tampak berubah. Beliau tidak lagi sedingin dan sejauh dulu, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan saya. Terkadang kami berdua berjalan-jalan di taman, minum teh, dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Saya tahu, masih ada rasa bersalah di hati ayah. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi saya dari penipuan, rasa bersalah atas pernikahannya yang salah. Tapi saya tidak menyalahkannya. Justru saya sangat berterima kasih padanya. Ayah telah memberikan saya pelajaran paling mahal tentang hati manusia, tentang kompleksitas hidup. Beliau telah menunjukkan pada saya apa arti keberanian dan ketegasan seorang pria sejati. Seiring berjalannya waktu, luka di hati saya perlahan sembuh. Saya tidak lagi bermimpi buruk, dan bayangan Bima serta Maya semakin memudar dari ingatan. Saya mulai memikirkan masa depan, tentang jalan yang harus saya tempuh. Saya tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang ayah, tidak ingin lagi menjadi bunga manja di rumah kaca. Badai yang saya alami telah menempa pribadi baru dalam diri saya, pribadi yang lebih kuat, lebih tajam, dan tahu persis apa yang diinginkannya. Saya tahu, satu babak lama dalam hidup saya telah resmi ditutup, dan kini saatnya saya menulis babak baru dengan tangan saya sendiri. Babak yang bernama Fajar Setelah Badai. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kota ini masih sama sibuknya. Orang-orang masih berlalu lalang, tetapi saya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi gadis rapuh dan penuh mimpi yang menganggap cinta adalah segalanya. Kini, saat saya berdiri di depan cermin, saya melihat seorang wanita berusia 29 tahun dengan tatapan mata yang kokoh, senyum yang percaya diri, dan karisma yang terpancar dari dalam. Cobaan hidup pertama tidak menghancurkan saya. Justru, itu menjadi obat kuat yang membantu saya bertransformasi dan terlahir kembali dengan lebih kuat. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, saya tidak pergi berlibur atau bersantai. Saya kembali bekerja. Bukan di perusahaan lain, melainkan di perusahaan ayah, Grup Wijaya Kencana. Awalnya, saya memulai sebagai staf biasa di tim pengembangan proyek. Saya tidak ingin orang-orang melihat saya dengan label putri pimpinan. Saya ingin membuktikan kemampuan saya dengan hasil kerja. Saya bekerja gila-gilaan, terus belajar. Membaca setiap laporan, mempelajari setiap proyek,
Saya tidak takut melakukan perjalanan dinas ke tempat-tempat terpencil, tidak segan turun ke lokasi proyek di bawah terik matahari. Kerja keras saya, dipadukan dengan intuisi bisnis yang menurun dari ayah dan pengetahuan pemasaran modern, membuahkan hasil. Saya mengusulkan beberapa strategi bisnis yang inovatif, membantu grup memenangkan beberapa tender besar, dan berekspansi ke sektor-sektor baru. Hanya dalam waktu 1 tahun, saya dipromosikan dari staf biasa menjadi direktur utama grup, menjadi tangan kanan ayah yang paling diandalkan dan dipercaya. Para petinggi grup yang awalnya menatap saya dengan ragu, kini menatap saya dengan penuh hormat. Mereka menjuluki saya wanita besi, mawar baja dari Wijaya Kencana. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya mengenakan setelan berwarna biru navy yang pas di badan, dengan rambut pendek yang ditata rapi. Saya berdiri di depan cermin besar di kantor saya, di lantai tertinggi Menara Wijaya, sebuah ruangan luas yang menghadap ke seluruh kota. Tidak ada lagi jejak pengantin yang gagal. Yang ada hanyalah sosok pemimpin muda yang penuh percaya diri. Ibu Direktur, semua sudah berkumpul di ruang rapat. Sekretaris saya melapor dari balik pintu. Baik, saya segera ke sana, jawab saya. Suara saya kini jauh lebih tenang dan berbobot. Saat saya memasuki ruang rapat, Dewan Direksi yang terdiri dari para pria seumuran ayah dan para eksekutif senior sudah menunggu. Saya tidak lagi merasa gugup atau ragu seperti hari pertama. Saya berjalan dengan percaya diri ke kursi utama. Kursi yang dulu hanya diduduki oleh ayah. Hari ini ayah juga hadir. Tetapi beliau duduk dengan rendah hati di salah satu sudut ruangan, berperan sebagai penasihat. Tatapan matanya ke arah saya penuh dengan kebanggaan dan kepuasan. Beliau kini bisa benar-benar tenang menyerahkan hasil kerja keras seumur hidupnya kepada saya. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Saya membuka pembicaraan. Suara saya yang jernih dan kuat menggema di seluruh ruangan. Hari ini kita akan membahas rencana ekspansi pasar ke Asia Tenggara. Proyek strategis ini akan menentukan posisi Wijaya Kencana untuk 10 tahun ke depan. Mohon periksa proposal yang telah saya siapkan. Saya memulai presentasi dengan percaya diri dan lancar. Menganalisis pasar, menyajikan data, menjelaskan strategi dengan logis dan meyakinkan. Saya bukan lagi gadis yang hanya tahu tentang cinta. Saya adalah wanita yang berurusan dengan pekerjaan, angka-angka, dan rencana besar. Rapat berakhir dengan sukses. Rencana saya disetujui secara aklamasi oleh Dewan Direksi. Setelah semua orang pergi dan hanya tersisa saya dan ayah di ruang rapat yang luas itu, ayah mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. Sesuatu yang jarang sekali beliau lakukan. Kerja bagus, Kirana, kata ayah. Suaranya sedikit tercekat. Jauh lebih baik dari yang ayah harapkan. Ibumu di surga pasti sangat bangga padamu. Terima kasih, ayah, saya tersenyum. Jika bukan karena badai tahun itu, mungkin saya akan selamanya menjadi anak burung yang tidak pernah belajar terbang. Sudahlah, itu sudah lewat, kata ayah. Sekarang hiduplah dengan baik. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk masa depan seluruh grup ini. Ayah ragu sejenak. Tapi, jangan karena pekerjaan, kau melupakan kebahagiaanmu sendiri. Ayah masih berharap, suatu saat nanti akan datang pria yang pantas, yang tulus mencintai dan menjagamu. Saya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip seperti galaksi. Saya tahu, ayah, tapi sekarang, kebahagiaan saya tidak lagi bergantung pada pria manapun. Kebahagiaan saya adalah memegang kendali atas hidup saya sendiri, melakukan pekerjaan yang saya cintai, melihat Wijaya Kencana tumbuh dari hari ke hari. Cinta, jika memang jodoh, akan datang dengan sendirinya. Kalaupun tidak, saya bisa hidup dengan sangat baik. Saya telah melewati badai, saya pernah jatuh, saya pernah merasakan sakit yang luar biasa. Tapi saya tidak hancur. Saya bangkit kembali di atas puing-puing masa lalu saya, lebih kuat, lebih kokoh. Dan saya telah menemukan fajar dalam hidup saya, dengan tangan saya sendiri.
Saya sadar, nilai seorang wanita tidak terletak pada ada atau tidaknya seorang pria di sisinya, melainkan pada kemandiriannya, pada kedaulatannya, dan pada keberaniannya untuk mencintai dirinya sendiri. Dan ketika Anda bisa mencintai dan menghargai diri sendiri, kebahagiaan sejati akan datang dengan cara yang paling tidak Anda duga. Langit di luar sana masih sangat luas, dan saya tahu, masa depan paling cemerlang dalam hidup saya baru saja dimulai. Selamat malam, para pemirsa setia kanal Kearifan Hidup. Kita baru saja bersama-sama menyaksikan sebuah drama panjang yang penuh dengan berbagai emosi. Dari rasa manis, kepedihan, amarah, hingga kelegaan saat keadilan ditegakkan. Kisah Kirana Putri, yang pernikahannya berubah menjadi pengadilan, bukan sekadar hiburan yang sensasional. Ia adalah sebuah cermin besar yang merefleksikan sisi kompleks dari kehidupan dan hati manusia. Ketika tirai terakhir diturunkan dan para penjahat telah menerima ganjarannya, yang tersisa di hati kita bukanlah sekadar rasa puas, melainkan sebuah perenungan mendalam tentang pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sendiri, untuk menjalaninya dengan lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih damai. Pelajaran pertama, dan mungkin yang terbesar dari kisah ini, adalah tentang kewaspadaan dalam mempercayai. Dalam hidup, kita mendambakan kepercayaan dan cinta yang tulus. Cinta yang diberikan Kirana kepada Bima adalah cinta yang murni dan tanpa syarat. Dia memberikan segalanya, hati, kepercayaan, dan masa depannya. Namun, kepercayaan buta itulah, kepercayaan yang tidak didasari oleh pemahaman dan akal sehat, yang hampir menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Ini bukan berarti kita harus hidup dengan selalu mencurigai orang lain. Tanpa kepercayaan, betapa keringnya hidup ini. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan harus selalu diiringi dengan kebijaksanaan. Cinta sejati tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata manis atau perlakuan romantis, tetapi melalui tindakan yang nyata, melalui rasa hormat dan pengorbanan tanpa pamrih. Cintailah dengan segenap hati, tetapi jangan lupa untuk mengamati dengan akal sehat. Lihatlah bagaimana seseorang memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Lihatlah apa nilai inti dan karakter mereka. Jangan hanya terpukau pada janji-janji yang indah di permukaan. Penampilan sempurna Bima dan Maya memberi kita pelajaran bahwa terkadang, apa yang terlihat paling sempurna justru menyembunyikan jebakan paling banyak. Kesempurnaan absolut itu tidak ada. Yang ada hanyalah ketulusan yang abadi melintasi waktu. Pelajaran lain yang mendalam bisa kita lihat dari sosok Bapak Wijaya Sudiro, yaitu tentang nilai ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan. Ketika menemukan kebenaran yang mengerikan, reaksi alami sebagian besar dari kita mungkin akan seperti Kirana, berteriak, marah, dan ingin segera membongkar segalanya. Emosi itu manusiawi. Tetapi bertindak emosional di bawah kuasa amarah seringkali hanya akan membawa hasil yang merugikan. Bapak Wijoyo, sang rubah tua dunia bisnis, menunjukkan pada kita kekuatan mengerikan dari keheningan dan kesabaran. Beliau menahan rasa sakit seorang suami yang dikhianati dan kesedihan seorang ayah melihat putrinya ditipu, lalu dengan tenang mengumpulkan bukti dan memasang perangkap yang lebih besar. Beliau tidak memilih jalan balas dendam dengan kekerasan atau makian. Beliau memilih jalan kebenaran dan keadilan untuk menghakimi musuhnya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Dalam hidup, kita akan sering menghadapi ketidakadilan, pengkhianatan, atau fitnah dari orang-orang picik. Jangan terburu-buru marah. Jangan tergesa-gesa melawan. Amarah hanya akan mengaburkan penilaian kita dan membuat kita berada di posisi yang lemah. Belajarlah untuk mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dengan jernih. Gunakan waktu untuk memperkuat diri, mengumpulkan informasi, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling cerdas dan tuntas. Terkadang, diam bukanlah pengecut, melainkan persiapan untuk serangan balik yang paling kuat dan menentukan. Kebijaksanaan dan ketenangan adalah senjata paling tajam yang tidak bisa dilawan oleh musuh manapun. Dan mungkin, pesan yang paling humanis dan inspiratif dari kisah ini adalah tentang kekuatan untuk bangkit kembali.
Kirana, hanya dalam semalam, jatuh dari puncak kebahagiaan ke jurang keputusasaan. Cinta, kepercayaan, segalanya hancur. Kita mungkin berpikir dia akan hancur dan hidup selamanya dalam kepedihan dan dendam. Tapi tidak. Dia memilih untuk bangkit. Dia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah pengkhianatan menjadi pelajaran yang mahal. Dia bertransformasi dari seorang gadis rapuh dan penuh mimpi menjadi seorang wanita besi yang berdaulat dan mandiri. Akhir cerita ini bukanlah tentang dia menemukan cinta baru atau pria lain untuk bersandar. Akhir cerita yang paling indah adalah dia menemukan kembali dirinya sendiri dalam versi yang lebih kuat dan lebih baik. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada siapapun, melainkan berada di tangannya sendiri, pada nilai yang ia ciptakan sendiri. Ini adalah pesan yang sangat bermakna untuk kita semua, terutama para wanita. Hidup tidak akan selalu indah. Kita akan jatuh, kita akan disakiti oleh orang yang paling kita percaya. Tapi jangan pernah hancur. Jangan biarkan rasa sakit di masa lalu mendefinisikan siapa Anda di masa kini dan masa depan. Izinkan diri Anda untuk menangis dan lemah sejenak. Tapi setelah itu, seka air mata Anda dan bangkitlah dengan lebih kuat. Ingatlah bahwa nilai Anda tidak terletak pada status Anda sebagai istri siapa atau anak siapa, melainkan pada diri Anda sendiri. Berinvestasilah pada diri sendiri, pada pengetahuan, pada karier, pada kemandirian finansial dan mental. Karena ketika Anda sudah bisa berdiri kokoh di atas kaki sendiri, ketika Anda bisa menciptakan nilai dari diri Anda sendiri, tidak ada badai sekuat apapun yang bisa merobohkan Anda.